Halo semuanya, welcome back to our special edition of BPM Talks 2. Wah, seneng banget nih kalau aku denger udah suara meriah kayak gini. Rasanya tuh aku bener-bener dihargain banget loh sebagai host. Oh iya, sebelumnya kalian udah pada kenal belum ya kira-kira yang nonton kali ini? Talk show kali ini kayaknya sih ada yang kenal, ada yang belum. Tapi aku yakin pasti pada mau kenalan sama aku. Wede. Sorry. Rada narsis dikit ya di talk show kita yang sangat spesial ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku George Ricardo dari jurusan akuntansi angkatan 2024. Nah, kira-kira kalau dilihat dari dress code aku ini yang pink banget ini, ngepink banget. Kira-kira bakal bahas apa ya? Ada yang bisa nebak gak sih? Kira-kira kalau dari kru yang di belakang kamera, ada yang bisa spill dikit gak sih? Valentine. Oh, Valentine. Aku kira kita mau nobar Barbie abis ini. Sorry. Beda konteks. Oke, dan kita kalau misalnya dengar Valentine nih, pasti kita mau ngomongin tentang percintaan dan juga apa ya namanya tuh? Kisah romansa, relationship dan lain-lain. Pastinya seputar kehidupan percintaan di kampus, ya gak? Nah, untuk membahas itu lebih lanjut, aku pastinya nggak sendiri dong. Pastinya ada beberapa narasumber yang bersama dengan aku. Boleh mungkin teman-teman dilihat dulu nih, ada 4 kakak-kakak yang ganteng dan cantik di sebelah aku. Halo. Semuanya say hi dong ke kamera. Hai. Oke, mungkin kita mulai perkenalan diri dulu ya dari nama, jurusan, dan angkatan. Dan mungkin aku mau tahu juga nih, kesibukannya sehari-hari apa aja sih? Selain dari mahasiswa dan juga ya belajar lah ya sebagai mahasiswa kampus. Mungkin dari kakak yang ganteng ini dulu deh, yang baju kemeja biru putih. Oke. Halo, perkenalkan nama saya William dari jurusan manajemen angkatan 2023. Halo Kak William. Halo. Oke, kesibukannya apa sih Kak William? Kalau aku sekarang pastinya kampus. Kalau di luar kampus sih paling kalau misalnya ada tugas kita kerjain tugas bareng-bareng teman atau kalau nggak hangout aja sih sama teman, biasa gitu sih. Oke, berarti masih seputar kehidupan kampus ya. Kira-kira kalau di luar ada aktif di kegiatan apa gak? Aku untuk sekarang ini nggak ada sih, Kak. Oke. Benar-benar fokus menjadi mahasiswa kampus ya. Betul. Keren banget. Oke, selanjutnya kakak yang ganteng nih, kaos putih nih. Boleh perkenalan diri dari nama, jurusan, angkatan, dan kesibukannya sehari-hari. Oke, perkenalkan nama aku Nicholas dari jurusan administrasi bisnis angkatan 2023. Untuk sekarang kesibukannya sebagai mahasiswa aktif, baik itu secara akademik maupun organisasi. Untuk di luar kampus, kesibukanku tuh kayak ngurus-ngurusin bisnis seperti itu sih, karena kan kita anak bisnis pasti harus bikin bisnis seperti itu. Oke, tadi aku dengar aktif di organisasi juga Kak? Iya. Nah, sebagai apa tuh? Aku aktif di organisasi sebagai ketua umum. Wah, keren banget gak sih? Udah aktif organisasi, punya bisnis. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, lanjut ke kakak cantik yang selanjutnya nih, sebelah kanannya. Oke, boleh mulai perkenalan diri dari nama, jurusan, angkatan, dan kesibukannya nih Kak. Oke, halo, aku Fairan Saprilia dari jurusan administrasi bisnis dari angkatan 2023. Untuk kesibukan di kampus, aku tuh yang pastinya ya belajar keseharian. Terus kalau misalnya kalau kesibukan sehari-hari, aku tuh lebih ke menjalankan bisnis juga sih sama. Oke, kalau boleh tahu tuh bisnis apa sih Kak? Boleh di-spill dikit ya? Aku bisnis parfum sih. Oh, keren. Mungkin ya nanti bakal collab sama brand yang Inter itu ya? The Album. Oke. Oke, kita lanjut ke kakak yang nggak kalah cantik juga nih di sebelah. Oke, boleh perkenalan nama, jurusan, angkatannya nih Kak. Halo, nama saya Viola Marsha Dwi Hadi. Saya dari jurusan akuntansi. Saya angkatan tahun 2024. Oke, salam kenal ya. Dipanggilnya apa? Viola. Oke, Viola. Oh, akuntansi juga? Betul. Berasa nggak pernah ngeliat ya kayaknya ya. Oke, kesibukannya apa nih Viola selama di kampus? Aku udah pasti kuliah dong, belajar sama teman-teman juga. Paling sering tuh nongkrong sama teman-teman sih. Oke, nongkrong. Kira-kira ikut organisasi atau apa gitu gak? Baik di dalam kampus atau di luar nih? Kalau di dalam kampus aku join BPM, jadi anggota muda. Oke, BPM hire her. Oke, tadi kan kita udah perkenalan ya. Nah, mungkin kita bisa lanjut masuk ke sesinya nih. Kita bisa bincang-bincang dulu terkait Valentine yang kita omongin tadi.
Nah, aku juga mau tanya ke beberapa narsum kita yang kece abis ini, kira-kira kalau misalnya kita ngomongin Valentine, pasti kan tentang cinta ya, dan ya relationship dan lain-lain. Kira-kira kalau aku minta kalian untuk deskripsiin cinta dalam satu kata, mulai dari Kak William deh. Istimewa. Istimewa. Nasi goreng kah itu? Oke. Oke, lanjut ke Kak Niko. Satu kata bahagia sih. Bahagia. Kita harus bahagia. Oke. Lanjut ke Kak Feren, satu kata untuk cinta. Sayang. Sayang. Oke, dari Kak Viola, Grow up. grow up. Satu kata atau dua kata tuh? Satu. Oh, oke. Oke, grow up ya. Keren-keren banget sih. Mungkin ya emang masing-masing tuh punya perspektif sendiri ya kalau kita mengartikan kata cinta. Nah, kalau misalnya aku juga pengen tahu sih, kalian kan cakep-cakep banget nih ya semuanya nih. Status kalian tuh apa sih sekarang? Dari Kak William dulu deh. Single, mungkin udah taken, terus PDKT atau mungkin HTS? Kebetulan aku sekarang udah taken. Taken, oke. Mahasiswa juga, seumuran? Seumuran? Oke. Anak kampus? Bukan. Oh bukan. Baru mau ngelambain. Nonton. Oke, lanjut ke Kaniko. Kalau aku udah taken. Taken. Iya. Oh. Sama siapa? Sama siapa? Ada di kampus ini. Oh, ada di kampus ini. Oke, mungkin sebelum spill kita lanjut dulu ke sebelahnya ya. Kak Feren. Iya. Apa statusnya? Iya aja. Ya yang pasti aku Taken sih. Taken. Oh. Taken sama Taken. Jangan-jangan. Gak tahu ya. Oke, lanjut ke Kak Viola. Kalau aku baru single. Baru single. Pas dulu. Mantap. Pantes sama Pink. Ternyata single. Oke. Kalau Taken nanti dulu nih kita, karena aku single jadi aku prioritasnya single dulu. Kira-kira kalau single menurut kamu nih ya, enaknya jadi single tuh apa sih, Viola? Aku sih belum tahu ya karena baru banget single nih. Cuman lebih enak apa ya? Karena dulu di hubungan sebelumnya diposesifin. Jadi sekarang kayak ngerasa bebas. Oke, kalau aku bener sih bebas. Kan kalau misalnya kalau pacaran, Seng udah makan belum? Seng udah sampai rumah belum? Kalau misalnya kita single kan, ya udah makan ya makan. Tanpa lu omong juga gue pasti makan kalau gue lapar. Istilahnya kan gitu kata kasarnya. Iya. Tapi ya emang sih single kan kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, betul kan? Betul. Motivasi kita untuk menjadi single. Oke, lanjut kalau misalnya dari sisi orang-orang yang taken nih. Mungkin dari Kaniko. Dari Boleh. Kaniko dulu deh. Kalau misalnya selama taken ya, selama pacaran, berarti kan ada banyak perubahan dong kalau misalnya dalam gaya hidup dan lain-lainnya. Kalau misalnya kita bandingkan sama kehidupan kamu yang single dulu. Oke. Kira-kira perbedaannya apa aja tuh? Mungkin dari kebiasaan sih, habit yang mungkin dulu lebih males kayak berpakaian atau mungkin malas untuk ngerawat diri mulai dari wajah, terus kesehatan itu pasti males kan, apalagi kayak ya udahlah buat diri aku sendiri juga, nggak usah pentingin orang lain. Tapi ternyata semenjak udah punya pasangan, ternyata pasangan itu justru malah mendorong aku buat jadi lebih baik, mulai dari aku harus perawatan di wajahku atau mungkin aku harus merubah penampilanku supaya bisa dipandang lebih baik. Terus mungkin juga ngilangin kebiasaan yang buruk kayak males gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu ya. Oke, tidakkah Anda berpikir bahwa perempuan itu sangat memaksa Anda? Padahal itu bukan kemauan Anda loh. Keren. Berarti itu membuat kamu untuk introspeksi diri juga, menjadi orang yang lebih baik juga ya dari versi kamu sebelumnya. Betul. Oke, kalau misalnya dari Kak William, kira-kira perbedaannya apa nih antara dulu udah masih single sama sekarang udah pacaran? Kalau aku mungkin lebih ke prioritas kali ya, terutama waktu. Kalau dulu pas masih single, mungkin lebih bebas aja kayak lebih kayak cowok pada umumnya, mau ngapain tinggal jalan, kan temen ngajakin gas. Sekarang kayak lebih apa ya? Mungkin kita mikirin juga kali ya, kalau udah punya pasangan kan kita harus bagi waktu juga.
paling di pembagian waktunya sih yang paling berasa. Oke. Nah, kalau misalnya Kak Feren nih, kira-kira gimana perbedaannya? Atau ada yang sama ya jangan-jangan? Eh, kalau Taken ya, itu yang pasti yang pentingnya kita tuh mencari pasangan tuh yang oke gitu loh. Kayak itu bener-bener ngedampak banget sih ke aku, kayak misalnya aku lebih aktif organisasi, entah aku lebih banyak hal-hal positif yang dilakuin. Kalau misalnya dapat yang, aku kan punya nih mantan yang dampaknya tuh bawaannya negatif gitu, jadi kayak kalau dikerjain tuh kayak ya udah gitu-gitu aja hidupnya, ya udah pulang pergi udah gitu aja, kayak nggak ada apa-apa gitu lah. Apa-apa maunya kayak gimana emang? Apa-apa gitu. Ya kayak ya udah gitu aja, kayak jalan-jalan, udah ngobrol, ngechat, video call, udah gitu aja. Kalau positif kan biasanya lebih ke ini ya, banyak hal yang harus dikerjain gitu. Kurang lebih gitu sih. Basi lah ya kalau yang sebelumnya ya. Wih, emang basi banget. Tapi kalian pernah denger kan cinta pertama dan terakhirku? Kira-kira kalian percaya gak sih cinta pertama itu cinta terakhir? Aku yakin kamu nggak percaya, Feren. Kalau itu kayak iya. Kalau gimana? Kok- Oh, Ya, oke, maksudnya oke. ya Sorry, gitu sorry. lah. Gimana kalau dari William? Percaya gak sih? Percaya aja sih. Saya kebetulan ini pacar pertama aku. Pacar William nonton nih ya. Tagih janjinya. Oke, lanjut ke Nico sama Viola. Menurut kalian gimana? Nggak percaya sih. Nggak percaya. Kalau dari Viola? aku 50-50. Bisa percaya bisa enggak. Cuman kalau dilihat dari hubungan aku kemarin kayaknya aku percaya. Kapan itu pertama? Ya, Oh. tapi mungkin dipisahin dulu terus nanti bakal jadi yang terakhir juga. Ini akan menyambung ke pertanyaan kita selanjutnya. Nanti kita tunggu ya. Oke, pertama-tama kalau sebelum kalian pacaran nih, pasti kan ada fase PDKT. Kira-kira tuh, sebelum kalian mutusin deh, gue mau PDKT sama nih orang, terutama yang cowok-cowok nih ya. Apa yang ngebikin kalian, gue kayaknya tertarik nih sama nih cewek. Apa gue coba deketin ya? Kira-kira apa yang bikin kalian tertarik? Mau dari Kaniko nih. Kalau dari aku nggak munafik ya, penampilan, tetap penampilan. Dari penampilan, oke. Kalau dari Kak William? Kalau aku misalnya mungkin bener penampilan dulu ya, tapi kalau let's say kita udah kenal orangnya dulu gitu ya, misalnya ada temenan dulu, terus tiba-tiba baru tumbuh tuh, itu kan biasanya tergantung situasi sih, tapi umumnya biasanya penampilan dulu sih. Oke, betul-betul. Nggak munafik ya, karena apa ya itu yang kita lihat tiap hari. Masa kita mau ya gitu. Nah, tapi aku dengar tadi Kak William bilang kalau misalnya udah awalnya dari temenan ya. Kira-kira menurut kamu, kamu tim yang pacaran sama temen atau yang mending ya emang dari strangers aja gitu dari awalnya? Sebenarnya lebih enak mungkin strangers dulu kali ya, karena kalau temenan kan resikonya banyak ya. Betul. Entah udah nggak temenan atau jadian terus terpisah malah ribet, apalagi kalau satu circle kan. Jadi kalau prioritas mungkin lebih enak yang stranger sih. Oke. Gitu. Setuju saudara-saudara? Setuju. Setuju. Setuju banget. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kalian percaya gak sih banyak orang yang bilang tuh ya udah jalanin aja dulu, kan nanti cinta juga lama-lama tumbuh sendiri-sendiri. Nah, terutama yang cewek-cewek nih. Tadi kan udah aku denger perspektif dari cowok. Kalian dideketin nih sama cowok yang kalian he's a no banget gitu loh. Bukan tipe gue banget, istilah kasar gitu. Kalau kalian bisa dideketin terus ditembak, kira-kira kalian udah pasti kayak enggak, gue nggak mau. Atau misalnya kalian ngasih tetap peluang. Mungkin kalau misalnya dia deketin aku, kayaknya aku bisa lulu juga deh. Kalau kalian prinsipnya gimana? Aku dulu nih. Boleh. Kalau aku pasti yang paling utama banget itu sifat sih. Karena banyak di luar sana tuh kayak cowok tuh banyak banget yang maaf ya, brengsek lah ibaratnya gitu. Jadi
kalau aku tuh lebih memprioritasin sifatnya gitu. Oke. Tapi kira-kira sifatnya maunya yang gimana tuh? Penyayang kah? Vegetarian kah? Yang pastinya nggak abis kenal sama gua, maaf, sama aku, tau-taunya sama cewek lain dia, udah punya cewek gitu. Oke. Ya, Kadang kan suka begitulah. semua cewek ya berharapnya pasti gitu lah ya. Pasti yang kru-kru yang cewek yang di belakang kamera ini pasti berharapnya gitu juga kan dapat cowoknya. Bukan. Oke, kalau dari Viola gimana? Kalau misalnya dilihat kan misalnya kata Kak Georgie tadi kalau bukan tipe aku. Mm-mm. Nah kalau bukan tipe aku, terus kan aku udah ngelihat keseharian dia kayak gimana. Tapi kalau misalnya dia bukan tipe aku say no. Oke. Jadi mau dipaksain gimana pun, kalau hati aku nggak bisa, nggak bakal bisa juga. Oke. Nah, tapi sebenarnya ini boleh gak sih host cerita-cerita sedikit? Spill dong. Oke. Tapi dulu aku punya loh kenalan cowoknya nih effort banget ke ceweknya awal-awal PDKT. Bahkan tuh waktu ceweknya lagi sakit, dia tuh sampai rela-relain bayar pengobatan ke Singapura. Terus ya pokoknya akomodasi semua tenang lah. Terus tiba-tiba udah nih, akhirnya kan ceweknya tuh awal-awalnya cewek tuh nggak mau, tapi setelah melihat effortnya yang begitu besar, otomatisnya dia luluh dong. Terus setelah itu si cowoknya effortnya nggak segede itu lagi pas udah dapetin dia. Menurut kalian banyak gak sih hubungan yang kayak gitu sekarang? Banyak banget. Banyak. Ya. Gak usah ditanya kalau itu. Cowok dulu deh. Kira-kira menurut kamu apa sih yang ngebikin si cowok A ini tuh jadi kayak gitu? Dari Kak William. Oke, dari aku. Kalau dengar ceritanya mungkin sekarang dibilangnya kayak love bombing gitu kali ya. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sih wajar sih cowok kenapa kayak gitu. Aku bisa ngerti. Karena kalau pas PDKT itu kan ibaratnya dia buat image dulu ya. Jadi dia pasti buat dirinya tuh pasti yang terbaik lah. Apalagi ini lagi PDKT gitu yang menentukan ke depannya. Nah, kalau misalnya kenapa pas udah jadian itu nggak kayak gitu lagi, karena menurut aku kadang tuh cowok kayak nggak bisa ngatur gitu loh. Jadi dia terlalu ibaratnya all in. Dia all in buat pas PDKT sehingga ceweknya kan punya perspektifnya ekspektasinya tinggi. Jadi pas ini kayaknya jatuh banget. Padahal sebenarnya kalau menurut aku kalau misal dilanjutin pun menurut aku cowoknya juga bisa ini sih malah kasihan. Karena menurut aku kalau misalnya ceweknya berharap itu terus bakal ribet di cowoknya sih, karena dia bakal nggak bebas gitulah gitu sih kalau menurut aku. Jadi kalau di awal-awal itu effortnya gede banget, menurut aku wajar-wajar aja sih, karena itu bangun image dia juga kan tuh. Oke. Tapi banyak tuh sekarang jadinya TikTok standard, ya kan? Iya. Padahal banyak ngerasa kayak banyak cewek yang bilang, oh iya, yang di TikTok kok kamu nggak bisa sih kayak cowok-cowok di TikTok? Yang misalnya nanyain kabar gimana, terus misalnya standby 24 jam kayak call center, kenapa nggak bisa kayak gitu? Cowok lain kok bisa? Nah, kalau kalian gitu juga gak? Yang ciwi-ciwi nih. Dari yang dulu. Kamu udah aja. Salah satu aja deh, salah satu. Kan kakaknya lagi teken. Betul. Tadi apa tadi pertanyaannya? TikTok standard menurut kamu gimana? Kalau misalnya kayak ada cewek yang oh ya standar TikTok, cowok tuh harusnya kayak gini, cowok tuh harusnya kayak gini. Waktu Anda dimulai dari sekarang. Kalau aku tuh lebih mikirnya kan kalau kita sebagai cewek kan ngeliat cowok ganteng nih misalnya, kita kan kayak, wah ini ganteng nih gitu kan, kayak menarik gitu loh. Kayak
Kalau aku tuh di mataku menarik, belum tentu aku tuh suka gitu loh. Kalau aku sih gitu. Kalau cowok mungkin nggak tahu ya, ngeliat cewek cakep ya, wih gitu, di follow lah atau di apalah, kan nggak tahu gitu loh. Kalau aku pribadi sih, ya ngeliat cowok ganteng ya belum tentu aku suka gitu. Oke, klarifikasi. Cowoknya kepencet follow nggak sengaja. Nggak sengaja. Kan nggak semuanya follow karena cakep. Siapa tahu nggak sengaja, cuma nge-like. Oke, terus sebenarnya kalau misalnya lagi pacaran-pacaran gini ya, terutama kalau kita kilas balik lagi ke awal-awal kan pacaran. Sebenarnya kan bisa dibilang pasti malu-malu ya. Terus lama-lama kalau udah pacaran malu-maluin. Iya, betul. Kira-kira aku mau denger dong, kira-kira kejadian menurut kalian yang memalukan gimana sih selama kalian pacaran? Mentah, tapi kalau misalnya ya jangan yang malu-maluin banget ya, yang masih bisa ditayangin gitu loh, kalau didengar nggak apa-apa. Kira-kira dari Kak William, Maksudnya kita berdua gitu. Aku bebas misalnya, aku kebanyakan berantem sama cewekku karena aku jarang mandi, misalnya gitu. Oke. Kalau aku mungkin lebih ke akunya kali ya. Jadi cewek aku kaget gitu. Jadi pertama-tama kan first impressionnya kayak diem-diem gitu kan, cool kan. Terus makin lama makin petakilan gitu. Mulai terbongkar lah identitasnya gitu. Sampai berapa ya? Mungkin pas udah jalan setahun lebih kali ya. Tuh mulai kelihatan tuh nggak bisa diemnya, suka joget-joget sendiri gitu, ya paling gitu-gitu sih. Ya. Jadi lebih ke akunya sih. Gitu contohnya. Takut banget joget-joget sendiri. Oke, kalau dari Kak Niko, Oke, kalau aku mungkin hal random mungkin ya. Ini sih, aku punya kecenderungan kalau lagi makan sesuatu itu tuh selalu kayak dibongkar dulu. Kayak contohnya makan ayam geprek atau mungkin ayam crispy, biasa aku nggak bisa langsung makan gitu, nggak bisa. Aku harus dicopot-copotin satu persatu. Dan itu kadang ngebikin pasanganku tuh kayak, kamu ngapain sih makan kayak gitu? Makan tinggal makan, gak usah dibongkar pasang kayak mainan gitu. oke, unik. Pasti kulitnya dikeluarin dulu. Iya, betul. Oke, lanjut ke Kak Feren. Kalau aku tuh orangnya kalau baru pertama kali ya pacaran tuh, aku itu diem kayak anak baik-baik gitu loh. Tapi kalau makin lama tuh, aduh, kayak ekstrovert banget gitu loh, kayak tiba-tiba kayak kesenangan sendiri. Terus juga kadang cowok aku juga ngelihat, hah, oh ini cewek yang aku pacarin gitu. Kayak beda banget gitu sama awal kenal sama sekarang gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting nggak excited sendiri kan? Cowoknya excited juga kan pasti? Iya. Oke, bagus lah, bagus. Sama-sama excited yang penting. Iya. Oke, kalau dari Viola, Sama sih, kayak hal random aja gitu, kayak let it flow, kayak pokoknya kalau misalnya kita lagi ketemu, ada aja gitu hal randomnya yang tiba-tiba muncul. oke. Tapi kalau aku boleh tahu sebenarnya tuh kalian introvert atau extrovert sih? Dari Viola dulu deh. Sebenarnya kalau kayak baru kenal gitu bisa dibilang introvert, cuman kalau udah misalnya udah nyaman banget itu extrovertnya parah. Oke, lanjut ke Feren. Kurang lebih sama sih sama Vio. Niko, William, Introvert. introvert. Aku ya di tengah-tengah mungkin ya, mirip-mirip. Ambivert. Iya. Ambivert. Ambivert. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kalian pacar nih ya, kira-kira misalnya kalian introvert, kalian prefer pacar yang introvert juga atau ya kalau bisa extrovert gitu? Kalau dari aku extrovert. Extrovert. Kalau dari yang lain? Kalau dari aku juga extrovert. Sama. Sama. Aku juga. Oke. Takutnya kalau introvert ketemu introvert? Diem. Oke. Banyak sekarang tuh pasangan yang kenalnya tuh dari channel digital. Dari Instagram, terus bahkan dating app ya kan sekarang. Iya. Kira-kira kenapa sih menurut kalian tren yang kayak gitu tuh banyak gitu? Kalau dari aku pribadi mungkin orang tersebut yang mungkin jenuh sih sama lingkungan sekitarnya, kayak mungkin di tempat kerja atau di tempat
kuliah, oh ketemunya modelannya yang kayak gini-gini aja. Dia pengen mungkin mencoba kayak, oh aku pengen mencoba sama orang yang misalnya dari daerah-daerah tertentu gitu. Kayak aku pengen tahu sifatnya kayak gimana, mungkin cara ngomong, budayanya, mungkin kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari yang lain gimana? Kalau dari aku, jadi kalau dari aku ya kenapa orang itu bisa gunain sosmed biasanya kan era digital kayak gitu, karena bisa aja ada kita tuh gabut gitu, kayak gabut single, gabut terus main dating apps. Biasanya kan di dating apps itu kayak langsung ada foto kita atau gimana, jadi kan orang bisa lihat kita dari tampilan dulu, terus lama-lama deket lah kayak gitu. Ada yang mau nyampein lagi gak nih? Kalau aku tuh kalau di era media sosial ya, itu tuh kita sebagai cewek kan nggak bisa ngelihat kepribadian si cowok ini kan. Nah makanya kalau aku sendiri tuh aku lebih sukanya langsung ketemu, kayak ketemuan gitu. Oke, dari William? Kalau aku mungkin karena platformnya juga udah banyak banget kali sekarang ya. Terus ditambah yang aku lihat karena media sosial makin naik terus, orang-orangnya jadi makin introvert ya, makin lama gitu. Mau apa, mageran ya kan, otomatis di rumah terus. Nah ya menurut aku ini sih yang tadi yang bilang lagi gabut, jadi cocok aja gitu, udah malas keluar, introvert, iseng gitu sih, menurut aku gitu sih. Oke, nah terus sebenarnya tuh kalau dari sosial media ya, bahkan tuh nggak ngebatasi gender gak sih? Kayak biasa kan kalau misalnya dari secara langsung nih, kayak ketatapan langsung, kebanyakan cowok yang ngedeketin cewek. Kalau dari online justru cewek tuh ya lebih apa ya, lebih courage untuk ngedeketin langsung, ya gak? Iya. Kira-kira kalau dari kalian sendiri nih, misalnya kalian dideketin sama cowok atau cewek dari online, dari Instagram, tiba-tiba nge-DM, mungkin ya pasti basa-basinya ya biasalah, reply story. Bagus nih. Oh, filmnya seru gak? Menurut kalian cringe gak sih sebenarnya kalau kayak gitu? Cringe. Iya. Cringe. Oh iya. Menurut aku Berarti cringe. sangat first impression-nya no gitu. No. Iya. Viola kayak ada yang mau diomongin. Apa coba? Sebenarnya tergantung isi story kita, misalnya kita upload story-nya apa. Kadang tuh ada yang nge-reply story tuh tiket bioskop. Kita kan bikin story tiket bioskop. Nah, tapi ada aja orang yang nanya nonton film apa. Jadi kayak aneh juga kan? Pengalaman ya? Jangan-jangan mantannya kayak gitu. Oke, terus misalnya kalau oh ya, ini tuh dulu sering sih dari perspektif cewek deh sebenarnya ini mostly. Kalau misalnya kalian ditembak tapi lewat chat, atau ya nelpon, pokoknya nggak ketemu langsung lah. Gimana menurut kalian? Kalau aku ya, itu kelihatan banget gak niat. Iya, benar. Iya, kelihatan banget gak niat. Berarti Kalau mau langsung- nembak ya udah langsung aja, udah ngapain langsung chat telepon, ya ampun. Nggak effort banget gitu Iya. loh. Dari awal aja udah nggak effort, apalagi nanti ke depannya. Catet. Paham. Oke, terus misalnya kalau kira-kira kalau kalian nih in a relationship ya, pasti kan ada banyak privasi dong yang harus dijaga. Tapi aku masih melihat banyak juga loh, misalnya pasangan-pasangan yang password ini dikasih tahu, password ini dikasih tahu. Menurut kalian tuh perlu gak sih sebagai pasangan yang notabene-nya kalian tuh baru pacaran, ya gak? Password IG, password apa kalian kasih. Menurut kalian apakah itu healthy relationship atau enggak? Dari Kak William dulu deh. Contohnya mungkin kayak paling gampang Instagram kali ya. Ini konteksnya baru pacaran ya. Iya. Menurut aku sih kalau baru sih aneh sih kayaknya. Kayak apa ya, kayak enggak gitu. Kalau buat aku ya. Karena sebenarnya ya itu benar, itu privasi. Sebenarnya bukan privasi yang gimana-gimana banget sih kalau Instagram ya. Tapi menurut aku kalau untuk konteksnya baru pacaran kayaknya mending nanti dulu deh gitu. Kalau ini ya, kalau baru gitu. Oke, kalau dari Kaniko? Gak penting sih. Apa? Beneran, gak Gak penting. penting. Iya. Kenapa tuh? Kenapa ya? Karena misalnya password Instagram gitu ya. Kalau itu Instagram ternyata
loginnya misalnya pakai akun Google yang tersambung, itu kan pasti akun Google-nya kemana-mana juga, mulai dari misalnya Facebook, YouTube, dan lain-lain. Kalau menurut aku itu udah ganggu privasi sih, gitu. Betul. Setuju. Dari Kak Feren? Ya kurang lebih sama sih. Sama. Lagian, oke, lupa. Viola. Kalau aku pribadi buat tukeran password itu sebenarnya kayaknya nggak perlu deh. Cuman kalau misalnya kita ketemu langsung mau cek IG nggak apa-apa. Tapi kalau buat tukeran password kayak gitu kayaknya nggak deh. Sama. Karena menurut aku ya, kalau udah pacaran sebenarnya kan kalian harus yakin dong sama pacaran kalian, sama pacar kalian. Ya ngapain itu cek-cek IG, walaupun pasti ada yang disembunyiin. Terus tadi kan kita sempat ngomongin tentang deketin temen, ya gak? Misalnya pacaran dari temen atau pacaran dari strangers. Tadi kan aku dengar dari Kak William ya. Kira-kira kalau dari kalian, yang lain, dari Kak Niko, dari Kak Feren, dari Viola, gimana? Kalau dari aku lebih pilih ini sih, mungkin pacaran sama temen sih, sama temen. Nggak mau dari stranger, karena kita nggak tahu latar belakangnya gimana, dia sekolahnya gimana, kuliahnya gimana, kerjaan sebelumnya apa. Apalagi kalau misalnya dia tuh jarak umurnya tuh terlalu jauh gitu. Terus kalau sama temen mungkin resikonya sedikit lebih kecil, tapi mentok-mentok resiko paling gede yaitu pertemanan yang bisa hancur, mungkin bisa merambat kemana, ribet, ada drama dan lain-lain, pasti ada konflik. Oke, dari Kak Feren? Kalau aku yang pastinya aku lebih sukanya tuh lebih ke stranger sih. Kayak kalau dari teman kan kita dari awal udah misalnya satu circle nih. Tahu-taunya dari mereka itu ada yang pacaran. Entah kalau misalnya amit-amit nih ya, kalau dibilang ya putus gitu ya. Ya kan jadinya canggung gitu. Terus juga jadinya mencar lah, jadinya pecah gitu loh circle-nya. Kalau misalnya stranger kan kita ya kayak dia, aku gitu loh. Kayak aku nggak tahu circle-nya dia juga nggak tahu circle aku gitu. Oke, kalau dari Viola? Dari stranger, kan kita bisa PDKT-an dulu, kayak bukan buat dijadiin teman tapi dijadiin pacar, jadi udah ada maksud gitu loh. Tapi sebenarnya sekarang tuh banyak juga ya pacaran yang kayak ya istilah kata aku tahu aku punya kamu, kamu tahu kamu punya aku. Sebenarnya menurut kalian itu ya classified-nya as udah pacaran atau HTS? Banyak nih yang ngerasa kan kayak ya kalau kita Gen Z ngapain sih tembak-tembak kayak gitu, udah nggak zaman, yang penting ya aku tahu gitu. Menurut kalian gimana? Kalau aku lihatnya sih itu HTS kali ya. Soalnya kalau dari aku kalau misalnya belum ada official gitu kayak aneh aja sih, dan aku nggak suka sih. Jadi kalau aku masih lihatnya HTS sih kalau kayak gitu konteksnya ya. Yang dari kalian setuju? Iya, Setuju. sama. Ya, setuju. Nah, tadi kan aku mau nanya, aku lupa. Tadi kan William itu baru sekali pacaran. Ya. Viola juga sekali. Kalau Niko Ini udah kedua kali sih. 2 kali. Kalau dari Feren Kayaknya aku paling banyak deh. berapa? 9. Di bawah 9. 8. Enggak 8 juga enggak 8. Kira-kira kalau misalnya dari terutama untuk Niko dan Feren nih, karena kan kalau dari William sama Viola baru sekali ya. Ada gak mantan terindah? Nggak ada. Enggak ada sih. Nggak ada. Nah, karena kalau indah nggak bakal jadi mantan. Iya, betul. Oke. Terus kalau misalnya kalian kan pacaran, pasti punya ciri khasnya masing-masing nih, personality masing-masing, bahkan love language-nya pun beda-beda. Kalau dari William, love language-nya apa? Kalau aku mungkin quality time kali ya. Ya, kayaknya sih quality time ya. Oke, yang kayak gimana aja tuh? Kira-kira ngapain aja sama pacarnya? Entah jalan kah atau gimana? Karena kebetulan pacar aku kan nggak di Jakarta ya sekarang ya. Jadi paling ketemu itu sebulan sekali 2 kali mungkin ya.
Jadi paling kalau aku ya selama bisa ketemuan ya pasti dipakai waktunya buat jalan atau kemana kayak gitu sih paling sambil cerita-cerita. Jadi lebih ke situ sih paling quality time-nya. Oh, berarti ini LDR? Iya, nggak LDR banget sih, di Tangerang nggak jauh sih. Oh, Tangerang, kayak sedikit nyampe lah. Ya, betul. Oke, kalau dari Kaniko, Act of service. gimana tuh? Ya kayak misal dia lagi makan diambilin kayak sarung tangan atau mungkin alat makan, terus kalau misalnya dia masuk mobil pintu dibukain, kayak gitu hal kecil aja. Oke. Kalau dari Kak Feren? Physical touch. Berarti sangat menunjukkan ya, woi dia ini punya gua. Oke, kalau dari Viola? Aku quality time. Oh, quality time. Yang gimana tuh maunya sebenarnya? Kalau aku quality time sih kayak dulu aku sama mantan aku kan ini apa namanya sibuk, dia kerja aku kuliah, jadi paling bisa ketemu tuh weekend doang, itu pun seminggu sekali, jadi kita gunain buat quality time bukan buat chatan doang gitu loh. Jadi ketemu. Oh mantannya udah Kerja sambil kuliah sih. Oh, baru mau nanya kenal dari mana. Oke. Terus selama kalian pacaran, pernah gak sih ada di fase kayak kok rasanya hambar gitu? Entah mungkin si A nggak kayak dulu ya, nggak sayang lagi kah sama aku gitu. Pernah gak sih ngerasa, terutama yang mungkin hubungan relationship-nya itu dalam waktu yang udah cukup lama gitu? Dari Kak William? Kalau aku sebenarnya pernah, tapi lebih ke aktivitasnya sih. Jadi sebelum kampus kan aku udah dari sekolah dulu ya. Kan aktivitasnya beda ya. Nah, pas udah mendekati lulus lah, itu kan bener-bener libur ya kan, ketemu bisa 5 kali, 6 kali, tapi begitu-gitu aja gitu. Ketemunya juga maksudnya nggak ada yang beda lah kayak gitu. Sedangkan sekarang kan ketemunya jarang, jadi otomatis banyak lah yang bisa dilakuin gitu. Jadi paling kalau aku waktu itu lebih ke arah aktivitasnya aja sih. Jadi bukan orangnya, tapi kita ngelakuin hal itu terus-terusan. Jadi kayak ngerasanya mungkin oh ya udah gitu aja gitu. Itu sih paling. Kalau dari Kaniko? Nggak pernah sih rasa kayak gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Catat nggak pernah. Nggak pernah dong. Kalau dari Kak Feren? Ya kalau aku ya pernah sih, pengalaman sih. Oh pernah. Pernah. Hubungan yang mana? Satu. Ya, yang mana? Ya, Ya ini beneran. Oh yang sekarang atau yang dulu? yang dulu lah. Oh yang dulu. Sekarang gimana? Kalau yang sekarang ya oke lah, nggak gampang bosan lah bawaannya. Rasanya yang lain pada ngekos ya di dunia. Kalau dari Viola nih, mungkin yang waktu itu selama masa pacaran sebelum kandas ya, gimana? sorry nih. Sebelum itu ngerasa gak sih kayak, aduh kayaknya jenuh kah atau gimana gitu? Sebenarnya mau jawab jujur apa bohong? Pakai nanya, jujur kalau ditanya gitu. Kalau jujur nggak pernah hambar, walaupun dari 3 tahun ya, cuman nggak pernah. Karena apa ya, sama-sama excited. Nice. Oke, nah tapi ya banyak tuh kalau orang pacaran terus kandas itu gara-gara banyak yang bosen, either dari pihak cewek kah atau cowok. Terus banyak tuh yang akhirnya cara putusnya tuh alasannya nggak lazim, nggak make sense gitu. Iya. Salah satunya apa? Aku mau fokus belajar. Kira-kira dari kalian ada gak sih kata-kata yang wah itu omong kosong banget alasan putusnya? Oh kalau untuk orang sebelumnya? Iya. Oh nggak ada sih yang kayak gitu. Atau yang kalian tahu lah, yang kayak itu mah kamu ngadi-ngadi aja. Oh ada. Mungkin Apa? dari antar temen sih. Contohnya? Iya tadi salah satunya mau fokus belajar atau mungkin
mau fokus kuliah gitu-gitu, mau ngejar IPK dan lain-lain, itu udah kelihatan banget sih dia mau putus tapi pakai cara halus. Biasanya sih aku mau sendiri dulu. Biasa kayak gitu. Semoga sendiri selamanya. Ya, kalau aku ya itu ya biasanya bilangnya kayak gitu ya mau fokus belajar lah kayak tahu-taunya sama cewek lain dia. Waduh. Kayak bohong itu mah. Bohong banget. Beliau nih marah. Kalau dari William, Ada satu sebenarnya ini paling sakral. Bisa kalau. Kamu terlalu baik buat aku. itu aneh. Masa baik ditinggalin kan aneh. Itu mungkin dia maunya sama Napi. Nah, tapi kalau selama kalian pacaran nih ya, pasti kan pernah ya berantem kah, ya cekcok, debat gitu-gitu. Menurut kalian itu sebagai apa? Bumbu percintaan kah atau mungkin ya tanda-tanda gitu? Kalau cuman beberapa kali doang masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya seminggu, ini kalau misalnya nih, kalau udah sampai ngitung seminggu bisa sampai 3-4 kali, itu udah keterlaluan sih kalau itu. Udah tanda-tanda. Dan yang lain gimana? Ya kalau berantem mulu sih hitungannya toksik sih. Kayak tiap minggu ya ampun berantem lagi. Itu lagi berantemnya ya. Iya, masalahnya berulang-ulang Iya, terus. kayak ngapain gitu. Toksik sih hitungannya. Kalau dari aku ya, sebenarnya berantem itu menurut aku apa ya? Bisa bagus bisa enggak. Karena kalau misalnya berantemnya itu buat nyelesain masalah itu menurut aku bagus. Karena pasti kita kan 2 orang ya, jadi satu. Pasti pikirannya beda dong. Nah biasa tuh orang yang berantem ini lagi apa ya, nggak sama nih. Nah menurut aku kalau berantemnya buat sekalian benerin masalahnya itu oke. Karena dari teman-teman aku juga aku lihat masalah mereka putus tuh gara-gara misalnya mereka pacaran 3 tahun. Tapi pas ditanya kenapa putus, masalah itu udah dari tahun pertama. Itu kan aneh sebenarnya. Masalah tahun pertama gak diselesain, cuma ntar lah, malas berantem, alasannya gitu. Jadi menurut aku kalau emang berantemnya buat benerin masalah, menurut aku oke sih. Jadi gitu sih. Tapi kalau terus-terusan kayak berantemnya masalah yang sama, nah itu harus dicari caranya itu paling. Oke. Kalau dari Viola gimana? Kalau misalnya berantem terus kan, apalagi kalau masalahnya sama terus-terusan kan juga kita juga mumet, capek. Tapi ya kalau buat ngebenerin masalahnya sih nggak apa-apa. Betul. Oke. Nah, bentar. Ini pada aus atau lapar gak? Boleh. Silakan. Anggap aja rumah sendiri. Makasih. Oke. Nah, tapi kan misalnya kalau kalian bilang tuh kan lupa jadinya gara-gara saking cinta-cintaannya. Nah, banyak tuh yang kayak merenung. Oke. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin kayak tentang dari temen jadi pacar atau mungkin ya bumbu-bumbu pertengkaran lah. Tapi aku sempet dengar dari teman-teman aku, bahkan dari aku pengalaman sendiri juga ya, lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Iya. Tapi banyak juga yang rasanya gengsi gitu kalau mau ngomong maaf. Makanya aku mau nanya nih perspektif kalian. Kira-kira kalau dari hubungan kalian nih yang saat ini, dari Kak William, Kak Niko, Kak Feren dan juga Kak Viola sama yang itu, ya. Kira-kira ada permasalahan nggak di kata maaf itu? Nggak ada sih. Kalau mau minta maaf ya ngaku salah, lihat kesalahannya tuh kayak gimana, kenapa itu kesalahannya bisa terjadi. Terus kalau untuk tadi apa? Selain minta maaf? Minta izin. Oh, minta izin. Kalau minta izin sih nggak ini sih, nggak sulit sih minta izin, tinggal terbuka aja kayak minta izin mau ini mau pergi ke sini sama ini, tujuannya ini, terus langsung balik. Dah selesai. Kak William? Kalau aku juga nggak ada masalah sih. Kalau misalnya minta izin, kan orang minta maaf karena takut minta izin kan. Kalau aku sih enggak sih. Jadi kalau minta izin, ya nggak apa-apa sih. Urusan dikasih atau enggak tuh belakangan lah. Karena ya udah minta izin dulu aja. Kalau minta maaf ya, kalau misalnya salah, kalau misalnya emang aku salah, aku
oke sih, maksudnya nggak takut apa gimana kalau emang beneran salah, jadi fine. Oke. Kalau dari ciwi-ciwi nih, biasa kalau minta maaf kan katanya langsung diam 1000 bahasa. Bener gak sih kalau kayak gitu? Enggak. Oh, fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Gimana kalau dari kalian? Kalau aku sih gengsian sih. Baru diomongin. Kayak misalnya aku nggak salah gitu loh. Terus pihak cowoknya tuh suka aku minta maaf kan. Aku nggak bisa gitu. Aku gengsi gitu loh. Speechless. Kalau dari Viola? Nggak apa-apa minta maaf kan dalam hubungan saling memaafkan. Jadi fine-fine aja mau minta izin, minta maaf. Pokoknya semuanya kan di hubungan emang kita berdua yang jalanin. Jadi karena udah komitmen ya mau nggak mau kita harus kayak saling tukar cerita aja lah. Tadi kan udah bilang nih izin maaf. Tapi tuh di beberapa hubungan ada juga nih yang kayak entah ceweknya atau cowoknya bilang kayak ada larangan-larangan lah. Misal yang paling sering, kalau misalnya cowok nggak boleh jalan kalau misalnya cuma berdua doang nih sama ceweknya. Kira-kira kalau kalian dalam hubungan kalian saat ini ada gak? Atau mungkin yang dulu-dulu kah yang langsung memorable banget itu larangannya? Yang menurut kalian aneh kah atau mungkin too much kah gitu? Ada sih. Kalau pergi berdua juga, kalau aku di posisi pasanganku yang lagi diajak berdua doang jalan, mungkin itu untuk kepentingan juga, mungkin kepentingan kerja atau mungkin kepentingan kuliah, aku pasti nggak bolehin sih. Paling aku bilang kayak ajak dong satu temen kamu yang sesama jenis buat nemenin kamu. Paling aku gituin. Jadi aku bukan nggak bolehin, tapi aku ngasih izin, cuman aku sambil ngasih solusi juga gitu. Jadi aku nggak mau neken pasanganku buat kayak kamu nggak boleh kayak gini. Apalagi kan dia juga punya kepentingan, dia punya pendidikan harus dilanjutin, punya kerjaan juga seperti itu. Wes, bijak sekali. Makasih lah. Cewek-cewek mulai ngantri nih kayaknya. Hati-hati ceweknya Niko. Oke, lanjut ke Kak Feren deh. Kalau aku sih, kalau untuk cowok aku sendiri ya, aku tuh nggak kasih larangan kayak gimana sih. Kalau dulu tuh aku pernah kayak sampai dikekang banget sih kalau dulu ya. Kayak kamu tuh nggak boleh pergi sama cowok ya, harus ada ceweknya gitu. Kan hitungannya kan kayak ngekang gua banget gitu. Terus juga aku tuh pernah kayak sampai pernah nih pacaran nih sama satu orang gitu. Batas waktunya tuh cuman sampai jam 5, bahkan nggak sampai jam 5 disuruh pulang gitu. Tuyul aja masih bedakan weh. Banci aja belum dandan. Iya. Dari William atau Viola? Kalau dari aku, misalnya dia juga ada kepentingan gitu, harus keluar sama lawan jenis ya kan. Misalnya dia mau boncengan, aku izinin aja aku boleh, cuman harus video call sama aku pas di jalan. Jadi kayak nggak bisa tuh deket-deket, nggak boleh. Oh iya. Salah. Potong aja itu sofa udah belakang. Oke, kalau dari William? Ini konteksnya yang tadi ya, pergi ya. Oke. Kalau aku sebenarnya lihat kondisi dulu kali ya. Kalau misalnya emang penting dan urgent banget ya sebenarnya oke aja sih. Tapi aku lebih ke orangnya dulu sih. Orangnya itu siapa gitu. Misalnya kalau apalagi cowok ke cewek ya, pasti kita lebih lebih khawatir lah ya. Jadi aku perlu tahu dulu sih siapa, pergi sama siapa, mau kemana dan lain-lain gitu. Tapi kalau emang urusannya urgent dan ini oke sih, karena kan kita konsepnya pacaran kan berdasarkan trust. Jadi kita kalau trust sama pasangan kita ya aman aja sih gitu. Oke. Nah, percintaan ya. Selama kalian ngejalanin hubungan percintaan kalian nih, kira-kira kalian prefer mana? Yang benar-benar kayak santai aja, maksudnya kayak let it flow aja, atau yang benar-benar dar-der-dor gitu? Kalian prefer yang mana? Santai dulu sih. Santai aja. Ya santai lah. Santai lah.
Tapi nggak santai. Ya jawabnya nggak santai ya. Santai-santai 9. 8. Oh 8. 8,5. Enggak sih, nggak sampai 8 sih kebetulan. Oke, Viola juga. Kalau aku yang dar-dedor tadi, Kenapa tuh dar-dedor? biar berwarna aja gitu, tiap harinya beda. Oh, Bukan ganti orang ya, bukan ganti orang. ajak Viola ke museum aja baru berwarna. Oke, nah sebenarnya kan kalau misalnya kalian selama pacaran nih, kira-kira hal paling memorable apa? Entah kalian saat ngedate kah atau ya hal kecil aja deh yang menurut kalian, wah ternyata gue nggak salah nih dapat pacar kayak gini. Gitu. Kalau aku tuh lebih senengnya karena tuh aku lebih selama pacaran tuh kayak lebih terbuka gitu. Terus juga momen-momen spesialnya tuh wah banyak banget sih. Kayak mau jalan-jalan kita ayo ya udah deh. Ayo jalan gitu. Oke, berarti ya Jauh lebih terbuka. berarti ya apa namanya daily-nya aja ya Iya. ngerasa kayak semuanya ya berharga gitu, precious memory. Wede, keren banget. Beruntung sekali pacarnya itu. Yang keberapa? Nggak tahu keberapa. Adalah. Oke, lanjut ke Kak William deh. Oke. Sama pertanyaan tadi. Oke. Berarti yang ini oke, kalau pasangan aku berarti ya. Paling menurut aku simple tapi krusial. Cewek aku tuh nggak terlalu posesif. Nggak, kalau yang aku lihat ya dari lingkungan aku tuh hal-hal menurut aku yang sebenarnya nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada masalahnya gitu. Sering dilarang-larang gitu. Kalau misalnya kita jadi cowok kan juga males ya kadang ya. Jadi menurut aku hal sesimpel itu aja buat kita lebih apa ya, lebih ini sih, lebih kayak apa ya, merasa dihargain lah gitu. Kalau aku sih lihatnya gitu. Kalau momen terpenting ya tadi ya. Momen terpenting itu yang pasti bukan yang sering ini sih kayak belanja atau gimana, enggak. Kalau dari aku lebih ke nyelesain problem bareng-bareng, kayak misalnya oh kita ada masalah di bagian ini, kita ada masalah hubungan kita tuh kayak sulit kalau misalnya nggak komunikasi, gimana kalau kayak gini-gini, itu aku lebih perhatiin sih. Terus kalau momen terpenting lainnya juga kayak pergi-pergi, tapi bukan yang kayak pergi cuman ke mall, jalan-jalan, makan gitu, enggak. Aku biasa sama pasanganku kalau momen terpenting itu kayak jalan-jalan sih, bisa mungkin ke Dufan, Ancol, dan lain-lain sih, kayak gitu. Kalau dari Kak Viola, izin. Izin. Apa tuh kenangan terindah? Sebenarnya kenangan terindahnya kan komitmen, tapi kan putus. Itu tuh kita dari awal udah komitmen, kita sebenarnya komitmennya itu dalam maksud kayak dari awal bareng sampai akhir juga bareng. Cuman emang sampai akhir bareng sampai putus maksudnya. Nah, lebih kayak komitmen akan kita terus quality time, terus makin sayang atau gimana, kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Jadi bingung mau ngomong apa. Sorry banget kalau abis ini nggak lucu lagi. Nah, sebenarnya kalau kalian dalam hubungan percintaan ya pasti kan ada role model nih yang kalian ngerasa oh ini tuh couple goals banget gitu. Kira-kira siapa tuh? Ada nggak? Kalau dari aku, kalau kalian tahu selebgram namanya Juan and Eve. Ya tahu. Itu role model aku. Kenapa tuh? Karena mereka kalau berantem tuh ya nggak berlebihan, kalau misalnya protect gitu juga nggak terlalu berlebihan, paling kalaupun berlebihan kayak mereka cuma just konten, bercanda doang sih. Jadi mereka kayak bikin hubungan itu nggak bosen, itu sih. Yang lain adakah role model dalam hubungan percintaan? Kalau aku sih Erika Ricardo sama Owen. Kayak menurut aku tuh kayak mereka tuh pacaran tapi bisa beraktivitas gitu loh, kayak aktivitasnya beda. Kayak Erika kan suka ngelukis, kayak Owen tuh suka yang kayak waktu itu project nanam 10.000 pohon itu juga menurut aku kayak bermanfaat banget sih kayak gitu. Kayak aku mikir kayak aku bisa nggak sih kayak mereka gitu. Sama-sama bertumbuh lah ya in a different way gitu. Iya. Oke.
Oh dari William sama Viola? Kalau dari aku, kalau yang khusus nggak ada sih. Jadi nggak terpatok sama couple ini gitu. Tapi aku lihatnya lebih kayak, let's say konten dia yang ini tentang ngapain gitu. Jadi paling banyak orang tapi tentang kontennya beda-beda gitu. Yang menurut aku, oh bagus nih buat dicontoh. Menurut aku lihatnya gitu sih. Berarti nggak ada Nggak ada yang exact name. spesifik. Oke. Kalau dari Viola? Kalau dari aku, kalau kalian tahu Firly sama Riko, nah itu pacarannya kan dar-der parah kan. Nah, tapi dia saling perhatian, jadi kayak seru aja gitu hubungannya, nggak monoton. Betul. Berarti mungkin sebentar lagi kita ngelihat ada yang konten kreator kali ya, dar juga di kampus. Oke, sebelumnya nih kita kan udah ngobrol-ngobrol nih, udah aku tanya ke kalian, dan kita juga udah banyak yang cerita-cerita. Terus kita bakal lanjut ke games. Kira-kira udah pada excited belum sih? Ya, Apa excited tuh banget. gamesnya? Itu gamesnya sebenarnya bukan games gimana-gimana. Tetap aku nanya-nanya juga, dan kalian harus jawab cepat gitu. Oke. Siapa yang mau mulai duluan? Jangan saya. Boys first deh. Oke, tunjukkan lelaki perkasa itu. Dari siapa? Sweet. Oke. Nah, saya berarti Oke, sebentar. Oke, sebelumnya gimana sih? Aku jadi lupa ya. Tadi kan harusnya kita gimana kalau misalnya kita sebelum sebelum main kita makan dulu deh. Kita makan Gitu. dulu untuk ngisi energi gitu loh. Boleh. Karena kan udah pasti nggak fokus nih ya. Kalian juga nggak sabar ya, udah langsung maju. Dari tadi aku udah liatin loh. Tapi aku nggak enak gitu. Boleh dimakan dulu. Oke teman-teman, seru banget gak sih tadi udah dengerin cerita-cerita yang keren-keren tentang percintaan dari 4 narasumber kita yang kece ini. Nah, tapi kayaknya setelah kita cerita-cerita tadi ya, udah mulai energi draining gak sih? Kayaknya udah mulai capek, udah mulai lesu. Mungkin kita bisa chilling dulu abis ini, kita istirahat dulu. Dan setelah ini akan ada sesi yang gak kalah seru dari cerita-cerita kita sebelumnya. Pastinya teman-teman udah pada gak sabar dong, jadi stay tune ya. Halo lagi teman-teman, kita ketemu lagi bareng aku dan teman-teman kita yang berempat ini. Dari narasumber kita yang kece tadi kita udah denger nih cerita-cerita mulai dari pacaran dengan yang lebih prefer strangers dan juga atau mungkin takut nih ya kalau pacaran sama teman takutnya asing tiba-tiba. Air laut rasanya apa? Asing. Asin. Sorry. Nah, tadi kan sebelum kita memulai break, aku udah sebutin kalau akan ada sesi yang lebih menarik lagi nih daripada sesi cerita-cerita sebelumnya. Nah, kira-kira ada yang bisa nebak gak? Sesi apa sih itu? Nggak tahu nih kak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih sebenarnya. Oke, kita bakal ada sesi mini games aja sih. Aku tetap bakal nanya-nanya ke kalian, tapi kalian harus jawab cepet. Oke, mulai dari siapa dulu nih? Laki-laki dulu gak sih? Mana ke manly-nya itu loh. Dari Kak William. oke. Jawab cepet ya. Oke. Teman rasa pacar atau pacar rasa teman? Bisa Oke, ulang. Testing. Teman rasa pacar atau pacar rasa teman? Pacar rasa teman. Cari yang baru atau balikan sama mantan? Cara yang baru. Cewek cakep atau cewek kaya? Cewek cakep. Oke, sudah banyak yang aku mau. Setelah mendengar banyak yang mau diomongin. Oke, lanjut dulu deh ke Kak Niko. Wah, mulainya sangat savage nih kayaknya. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Minta izin ke pacar atau minta maaf ke pacar? Minta izin. Split bill atau dibayarin? Dibayarin. Salah. Gimana tadi? Salah. Untuk cowok nih ya, split bill atau ngebayarin? Ngebayarin. Oh. Miskom. Tenang. Nanti tiba-tiba headline-nya cowok red flag. Oke, terus sebenarnya aku mau nanya dulu sih, mungkin dari yang sedikit-sedikit deh sebelum kita lanjut ke Feren dan Viola ya. Kira-kira tadi ada yang menarik. Menurut kalian cowok tuh harusnya bayarin atau split bill? Kita ngomonginnya kita masih mahasiswa nih ya. Terus pacaran. Menurut kalian gimana? Ya dibayarin lah. Oke, dibayarin. Bayarin lah. Terus kalau dari Viola? Dibayarin. Oke. Kenapa tuh alasannya?
Biasanya kan first impression dulu. Oh, berarti first impression tuh first date aja cukup, setelah itu split bill atau gimana tuh? Bisa diomongin. Jadi diomongin. Oh, dari Feren? Ya kalau aku sih nggak munafik ya, duit itu segalanya guys. Duit itu segalanya. Oke. Nah, lanjut nih. Kenapa tuh maksudnya? Kenapa tuh? Gue kayaknya lebih tegang deh. Oke, kita lanjut ke yang cewek-cewek nih. Mulai dari Feren dulu ya, berarti ya. Ya boleh deh. He's a 10 tapi suka ketut sembarangan. Aduh aku nggak suka lagi. Berarti berapa rate-nya? Dari berapa? 1 sampai 10. Ya 3 lah. 3. Terus he's a 10 tapi ngomongnya nggak difilter. Ini rating apa gimana nih? Rating dari Rating. 1 sampai 10. 1 lah. Mulut kalau nggak dijaga gimana tuh? Oh. He's a 10 tapi punya banyak temen cewek. 1. Emang bisa ya? Kalau bisa sih. Bisa. He's a 10 tapi masih keep in touch sama mantan pacarnya. 0. Gak usah gitu dah. Oke, lanjut ke Viola ya. He's a 10 tapi anak mami. 2. Oke. He's a 10 tapi punya jam malam. Maksudnya apa tuh? Jam malam kayak misalnya tadi sebelum banci keluar udah pulang duluan dia. Jam 5 kah, jam 7 kah gitu lah. Dianya yang pulang apa aku yang pulang? Dianya. Oh, kalau dianya nggak apa-apa sih, 8. Gak apa. He's a 10 tapi suka dengerin K-pop. Karena aku nggak suka, aku juga nggak tahu ya. Aku juga nggak gitu, jadi kayak 0 dah. He's a 10 tapi rakus. 7 masih bisa. 7. Oke, sebenarnya menarik ya kayak tapi tuh aku pernah dengar kalau dari orang sebenarnya fase dimana kamu bisa percaya sama pacar kamu itu adalah saat kamu saat pacar kamu tuh nggak malu untuk buang angin di sebelah kamu. Menurut kalian itu bener gak? Berarti kayak nggak ada yang dirahasiain lagi kalau dia udah berani kayak gitu loh. Ya benar. Bener. Iya. Tapi kok nggak suka? Kalau di tempat umum kali ya. Mungkin kalau di tempat umum Kalau kali. di rumah sih ya udahlah, tapi kalau di tempat umum ya enggak juga lah, janganlah. Oke. Nah, tapi kira-kira kalian ada cerita gak sih yang menarik? Misalnya, dari tadi kan kita udah ngomongin nih, mulai dari split bill, terus jangan yang terlalu berat deh, udah split bill dulu. Kalian ada gak pengalaman yang gak enak lah terkait ya masalah pembayaran ini? Misalnya kalian ngedate tiba-tiba, aku kira bakal dibayarin, ternyata kok split bill gitu. Misal, ada gak pengalaman yang gak enak kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Pernah sih. Gimana tuh? Kita Iya. belajar langsung dari suhunya. Awalnya si cowok sih ngajak aku lah, kayak yuk pergi makan yuk gitu. Ya udah aku ikut dong. Aku mikirnya, wah ini kayaknya dibayarin nih. Udah seneng tuh pengen dibayarin. Tau-taunya si cowok pas udah selesai makan dia bilang kayak gini, kita split bill mau nggak? Terus aku kayak, hah? Oh ya udah, abis itu aku langsung kabur. Oke, udah yang lain nggak ada. Pasti mostly cewek lah ya yang ngerasain. Terus tadi ngomongin tentang mantan. Ada gak sih dari kalian yang putusnya tuh baik-baik? Atau itu cuma mitos? Karena aku ngerasa itu mitos. Setelah putus aku langsung diblok. Bener. Bukan mitos itu. Sama ya? Oh berarti nggak ada nih yang masih kayak setelah putus masih keep in touch gitu, masih chatan kayak masih. Kalau aku sih lebih ke temenan sih, bukan kayak ngechat kayak temenan biasa aja. Tapi nggak kayak
dendam kesumet kayak enggak kan? Kayak ada sih salah satu. Oke, tapi sebenarnya menurut kalian tuh hal yang normal gak sih kalau misalnya masih dekat sama mantan? Bukan dekat, maksudnya ya masih interaksi lah, masih interaksi. Normal. Normal, karena kamu ya. Yang lain? Oke aja. Oke aja sih. Oke aja sih. Oke. Selagi belum punya pacar baru. Itu kalau masih temenan sama mantan masih bisa. Tapi kalau misalnya kita udah punya pacar lagi, buat deket sama mantan lagi kayaknya enggak. Oke, oke. Nah, tadi kan kita udah sempet jawab cepet-cepet nih. Walaupun ya beberapa nggak cepet juga sih sebenarnya, rada mikir juga. Jadi aku nggak tahu nih bohongan atau beneran. Nah, tapi itu sebenarnya ya bisa dibilang akhir dari sesi kita. Tapi sebelum kita mengakhiri sesi talk show kita yang seru banget ini, aku mau denger dong dari kalian masing-masing kasih tips untuk penonton atau mungkin ya diri kalian di masa depan lah untuk tips tentang percintaan. Apa aja yang mungkin harus di maintain, apa aja yang harus dipertahanin dan lain-lainnya gitu. Mulai dari siapa dulu? Dari Kak William. Oke, gue lagi ya? Oke, boleh. Oke, kalau dari aku tipsnya yang paling penting menurut aku komunikasi. Jadi harus dua-duanya nih nggak boleh, dua-duanya harus terbuka lah pokoknya. Karena kuncinya menurut aku tuh komunikasi. Mau apapun masalahnya harus dikomunikasiin. Karena kalau komunikasinya bagus, dua-duanya terbuka, sebenarnya masalah-masalah yang gimana-gimana banget sih bakal jarang sih menurut aku. Karena menurut aku kuncinya sih komunikasi. Jadi komunikasinya penting. Dah gitu aja. Paling itu sih. Kalau dari aku, yang pasti benar yang pertama tuh komunikasi sama terbuka. Kalau mau ngapain, mau ngelakuin sesuatu, langsung ngomong aja, terbuka apa adanya. Kalau emang tiba-tiba harus kayak, oh aku habis pergi dari sini ternyata aku ada keperluan lain, ya udah ngomong aja. Mau itu urusan dibolehin gak dibolehin ya nggak apa-apa. Paling kalau misalnya udah urgent banget, paling kita yang mohon kayak aku butuh banget ini, aku harus ngerjain ini. Terus yang kedua mungkin saling menerima aja sih, kayak oh kalau orangnya sukanya bad mood atau apa ya jaga perasaannya, kayak gitu sih. Oke. Gimana kalau dari Feren? Ya kalau untuk yang single itu yang pastinya cari cowok yang bener ya. Ya pasti. Kalau yang udah pacaran tuh ya lebih terbuka lagi, jangan ada rahasia-rahasia lagi. Terus juga komunikasi juga harus lebih baik lah dibanding sebelumnya gitu. Cukup sih. Oke. Sekian. Dari Iya, Viola. sekian. Kalau aku harus saling jaga perasaan kita. Maksudnya bukan kita ini. Maksud aku harus saling menjaga sesama pasangan kita kan. Terus kayak harus saling terbuka itu tadi komunikasi. Terus yang paling penting buat diri aku juga sendiri dan yang lainnya juga kayak kalau mau cintain seseorang jangan melebihi cinta kita buat diri kita sendiri. Betul. Yes, mantap sekali. Kata-kata hari ini. Kata-kata Kata-kata hari ini kagum. Oke, sebenarnya bagus ya, masing-masing dari kalian punya message sendiri dan juga ya sebenarnya mostly tentang gimana kalian maintain komunikasi itu. Aku penasaran sih apa aku perlu masuk Ilkom dulu ya baru bisa dapat pacar. Oke teman-teman, dan sesi sebelumnya akan menjadi sesi untuk terakhir dari talk show Valentine kita pada siang hari ini. Nah buat teman-teman mungkin yang ingin menanyakan tentang tips dan lain-lain tentang kehidupan percintaan, boleh mungkin dikontak ke teman-teman dari Kak William, Kak Niko, Kak Feren, dan juga Kak Viola ya teman-teman. Kontak boleh IG-nya masing-masing dikasih tahu ya nanti ya. Ini di bawah ya. Oke, jangan bosan-bosan ketemu kita semua karena kita pastinya akan ketemu lagi di next series of BPM Talks 2. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video kita selanjutnya dan follow dari TikTok, IG, YouTube kita dari BPM_IBKKG. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Gimana?